Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qadimil ihsan dzil ata'il wasi'i wal imtinan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas rahman dan rahimnya, kasih sayangnya yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya kita untuk menghormati kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita semuanya. Banyak hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru-guru kita juga. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridha atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala pun ridha. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawassul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, betapa pentingnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada sebuah kisah Uwais Al-Qarni. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ia seringkali puasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giginya patah karena dilempari batu oleh musuhnya, Uwais Al-Qarni segera menggetok giginya dengan batu hingga patah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun ia belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya kapan ia dapat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu dengan suara Nabi, kerinduan karena iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan mohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan, sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Saudara-saudara, setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan oleh siapa? Oleh Al-Qarni yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pulang dari medan pertempuran. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu an tentang orang yang mencarinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa memang benar ada yang mencarinya. Tetapi karena lama menunggu, ia segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang itu adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Suatu hari rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah.
melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turun bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu an segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah radhiyallahu dan Ali radhiyallahu an memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dan dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Sambil mendekati kedua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu an dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais. Seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang benar tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Saudara-saudara, akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu an memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Uwais Al-Qarni akhirnya berdoa dan membacakan istighfar. Selain itu, Khalifah Umar radhiyallahu an menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang menunggu untuk mengkafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang-orang yang siap menggali kuburannya. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi.
hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keaneh-anehannya yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagai yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini adalah tercantum dalam hadis riwayat Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, dari Muaz bin Hisham, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Zurarah, dari Usair bin Jabir. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah sebuah kisah di mana seorang Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, karena beliau betul-betul menghormati orang tuanya dan mengutamakan kepentingan serta amanah daripada orang tuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi umat manusia yang betul-betul bisa menghargai dan menghormati kedua orang tua kita. Demikian, walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.